Kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, semua tokoh-tokoh Alkitab, itu semuanya mereka itu maksimal pada waktu mereka berusaha fokus dengan apa yang mereka kerjakan dan apa yang menjadi panggilan mereka, dan mereka itu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sehingga mereka itu semuanya apa ya, bisa dipakai Tuhan maksimal. Kayak contohnya Musa, dia seorang nabi, dia nggak mikirin yang lain, tetapi dia fokus dengan panggilannya sebagai seorang nabi, dan dia benar-benar bekerja dengan sepenuh hati, dengan excellent, makanya dia menjadi seorang nabi besar. Kalau kita lihat Daud, Daud itu panggilannya sebagai raja dan dia adalah seorang tentara atau seorang prajurit, tapi juga dia seorang komandan perang. Dia nggak memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tetapi dia fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dia benar-benar bisa menjadi raja sekaligus seorang prajurit yang maksimal, dan dikatakan dia nggak pernah kalah di dalam peperangan. Memang seringkali orang Kristen yang rohani selalu berkata, semua karena Tuhan. Loh, kalau semua cuma karena Tuhan, maka seharusnya semua orang berhasil dong. Pada kenyataannya kan ada yang nggak berhasil. Artinya itu kuncinya bukan cuma di Tuhan. Yang utama itu Tuhan, tetapi ada bagian kita di dalamnya. Kemudian kita melihat Abraham. Dia bukan, dia itu seorang yang kaya, dia seorang yang sangat diberkati Tuhan, sampai-sampai orang menganggapnya dia sebagai raja. Dia adalah seorang, bisa dikatakan dia seorang pengusaha, dia adalah orang yang beternak, dia menghasilkan banyak ternak dan sebagainya, sehingga dan dia berhasil. Nah, kita juga melihat Paulus dan murid-murid Tuhan Yesus sebagai rasul-rasul, mereka itu fokus dengan apa yang menjadi bagiannya, sehingga mereka itu maksimal di sana sampai akhirnya karunia-karunia, nubuatan, mereka menyembuhkan orang sakit, semua mereka kerjakan, bahkan membangkitkan orang mati. Kuncinya adalah semua orang itu bekerja dengan excellence di bagian mereka masing-masing. Mereka itu nggak mau bekerja setengah-setengah, tetapi semua orang itu bekerja dengan sepenuh hati. Kita itu bisa sepenuh hati kalau kuncinya tadi di sini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dikatakan perbuatlah dengan segenap hati. Saudara, dulu kalau saya itu didikan ibu saya itu selalu bilang gini, kalau kerja, kalau melakukan segala sesuatu itu yang sungguh-sungguh. Jangan mindon gaweni. Saya dulu nggak tahu apa sih mindon gaweni. Ternyata mindon gaweni itu jangan akhirnya mengulang gitu loh. Jadi misalnya saya disuruh nyapu, karena hati ini nggak tulus, hati ini nggak sungguh-sungguh, saat dengan menggerutu nyapu ya nyapu. Pokoknya saya sudah ngerjakan bagian saya. Tetapi ternyata masih ada kotoran di sini, masih ketinggalan pasir yang di situ, dan sebagainya. Sehingga kemudian mami saya mengerjakan balik. Nah itu namanya mindon gawinya, mengulang. Kalau saya disuruh mengulang, saya tambah ngomel ya kan. Terus akhir gini, kamu kalau ngerjakan sesuatu jangan membumi dan gaweni, jangan akhirnya mengulang dua kali. Satu, bikin capek, harusnya sudah selesai, kamu harus mengulang. Karena dulunya ibu saya yang mengulang karena dia nggak telaten dengan kerjaan saya. Tapi akhirnya dilatih, kalau kamu nggak ngerjain dengan baik, diulangi. Akhirnya kan capek sendiri saya kan, harusnya bekerja satu kali, harus dua kali. Akhirnya di situ saya menganggap, jangan mindon gawe nih, jangan sampai mengulang dua kali. Sekali lakukan, lakukan yang terbaik. Bisa dikatakan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan yang seharusnya kamu lakukan. Kalau kamu di pekerjaan, di kantor, ya lakukan sesuai dengan SOP. Nah, dari situ kemudian mulai diajar saudara untuk menjadi excellent itu harus dilatih. Dan kita juga harus melatih diri kita sendiri. Tadi dikatakan kerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan.
Tetapi masalahnya kalau kita nggak mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan? Wong mengasihi Tuhan aja nggak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka motivasi kita bisa menjadi benar. Aku melakukan karena aku mengasihi Tuhan. Aku melakukan untuk Tuhan. Nah, saudara, kemudian, jadi di dalam pekerjaan kita itu tulus, tidak setengah-setengah, dan bekerja dengan sepenuh hati. Nah, di dalam excellent itu nggak cuma di dalam pelayanan, tidak cuma di dalam pekerjaan, tetapi dalam segala hal. Saya dulu itu punya prinsip begini, dulu ya, saya itu orangnya kepengennya itu selalu yang terbaik, walaupun kadang-kadang nggak bisa terbaik. Saya punya prinsip dulu ya, kalau saya menikah, saya harus jadi istri yang terbaik. Ya kan. Saya jadi WL, harus jadi WL yang terbaik. Walaupun bukan terbaik dari teman-teman, tapi paling tidak saya bisa memberikan semaksimal yang terbaik yang saya bisa, terbaik yang saya punya, dan melakukan sesuai dengan yang seharusnya menjadi tuntutan seorang worship leader dan sebagainya. Makanya saya dulu kalau worship leader kemudian kacau karena pemain musiknya kacau, itu saya bisa stres selama 2 minggu. Saya itu setiap hari bisa nangis, saudara, kalau ingat karena saya merasa malu, saya merasa nggak beri yang terbaik, saya merasa jadi sandungan. Sampai teman-teman saya bilang begini, ngapain kamu nangis? Kita aja sudah lupa. Kemarin kamu gimana? Kamu kemarin bagus, kamu kemarin jelek, kita semua sudah lupa kok kamu masih mikirin sampai 2 minggu, ya kan? Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, excellent pun harus juga kita bawa dimanapun kita pergi. Sekalipun misalnya kita menjadi seorang jemaat, menjadi jemaat yang excellent. Kita belajar datang tepat waktu, bila perlu kurang lebih apa bila perlu lebih cepat dari yang seharusnya. Dulu saya waktu di New York, saya pelayanan waktu di Pastor Yongki pernah saya terlambat. Yang ngomelin saya Ko Ayung, suami saya. Itu ngomel dua-duanya. Terus saya yang paling ganas itu Ko Ayung kalau ngomelin, kamu Pastor Deborah bikin malu, jangan terlambat. Sinara terus ya kan. Makanya saya terus saya itu langsung kalau sudah mau terlambat si siapa Elizabeth bilang ini, tuh ada Ko Ayung duduk di depan. Saya harus cepat-cepat, saudara, karena kita sudah terbiasa untuk komitmen, kita semuanya harus memberi yang terbaik. Ternyata saya sendiri terlambat, sehingga diomelin. Ya saya nggak marah, karena memang nggak memberi yang terbaik. Nah, jadi kita menjadi jemaat pun menjadi seseorang yang excellent, karena kita itu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu maksudnya kita itu mau membuat nama Tuhan dimuliakan. Kita tidak mau menjadi sandungan. Kita tidak mau menjadi teladan yang tidak baik. Tetapi kita bisa menjadi contoh yang baik. Di dalam pelayanan memang kita harus tepat waktu. Tetapi jadi jemaat misalnya tidak mengganggu orang lain. Waktu ibadah kita tidak berisi, waktu beribadah kita tidak keluar masuk kamar mandi. Saudara, itu semuanya itu termasuk di dalamnya. Itu menjadi orang yang terbiasa bisa membawa diri excellent. Jadi orang itu bisa melihat kita itu bukan menjadi orang yang membawa masalah atau menjadi pengganggu. Saya tuh heran ya kalau dulu saya tegur sama beberapa teman saya ya. Misalnya mau ke toilet, sudah tahu ada 2 orang ke toilet. Ya pasti toiletnya cuma satu, pasti nanti antri. Tapi dia tetap aja ikut ke belakang. Akhirnya kembalinya lama. Setelah ditanya karena tadi antri, makanya saya tuh waktu itu memberikan teguran. Kalau sudah tahu kamar mandinya satu, ada orang ke toilet, ya kamu tunggu dulu sambil duduk dengan firman Tuhan. Setelah orangnya balik, baru kamu ke belakang. Biasakan, kecuali jemaatnya ribuan, yang cuma berapa orang ya kan. Nah, itu hal-hal sepele, tetapi itu kita sedang membentuk karakter yang selalu dimanapun kita menjadi orang yang excellent. Kita tidak mengganggu setiap orang, kita ibadah tertib, kita tidak mengajak orang lain ngobrol, kita tidak menjadi orang yang membuat masalah di gereja, kita tidak mengomongin pemimpin yang membuat segala sesuatu menjadi rusak. Nah, itu hal-hal yang sepele. Makanya kenapa kita melihat mau Musa, mau Daniel, mau Abraham, kebanyakan semua adalah orang-orang yang nggak bocor mulut.
Cuma satu di dalam Alkitab yang bocor mulut, yaitu Petrus. Makanya Petrus diproses Tuhan sampai bertobat. Kenapa? Kebanyakan mereka bisa menguasai mulutnya, sehingga mereka pun bisa excellent di dalam segala hal. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita itu juga demikian. Nah, tadi sekali lagi dikatakan bekerja, berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Lalu kalau kita sekarang belajar, contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf adalah seseorang yang melakukan segala sesuatu itu dikatakan dia itu kan disertai Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 2. Di sini dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya di Mesir. Nah, ini yang menjadi kunci. Setiap orang berkata begini, Yusuf itu berhasil karena disertai Tuhan. Yusuf itu berhasil karena disertai oleh Tuhan. Nah, tapi kenapa sih Tuhan menyertai Yusuf? Karena kalau Tuhan cuma menyertai Yusuf, tidak ada sesuatu yang lebih di dalam, nilai lebih di dalam Yusuf. Maka misalnya nih, saya juga berdoa, Yusuf berdoa. Kemudian yang lain berdoa, tapi Yusuf berhasil karena disertai Tuhan, maka Tuhan tidak berhasil. Tetapi ada kunci kenapa Tuhan menyertai Yusuf. Dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 35. Nah, Alkitab di sini berkata begini, Kejadian 39 ayat 3 sampai 5. Ini dulu ya. Gimana penyertaan Tuhan kepada Yusuf sampai sampai Potifar pun bisa notice, bisa melihat bahwa memang Yusuf ini disertai Tuhan. Dikatakan setelah dilihat oleh tuannya, yaitu Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Jadi, Potifar itu Potifar itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan karena dia penyembah kepada berhala. Tetapi dia bisa melihat orang ini kok beda ya, orang ini disertai Tuhan. Sehingga yang dia lakukan itu semuanya berhasil. Dan kita kalau baca Alkitab, Potifar itu sampai mempercayakan semua miliknya kepada Yusuf. Istilahnya gini, kamu buat apa saja terserah deh. Misalnya aku ladangku, tiba-tiba kamu buat berdagang, kamu jual dengan cara apa, kamu mau buat toko lah, kamu buat inilah, terserah. Semua ada di bawah kuasamu, kecuali istriku. Ya kan? Dia pokoknya semua boleh dikuasai kecuali istrinya. Nah, sampai orang lain itu bisa melihat apa saja yang dibuat berhasil. Nah, apakah hanya karena disertai Tuhan? Enggak, kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 6. Kita itu di dalam kehidupan tuh harus lengkap ya, pengetahuan kita akan Tuhan tuh utuh, lengkap. Dikatakan begini, segala miliknya diserahkan pada kuasa Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Nah, ini kuncinya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya. Nah, ini ya. Nah, ditulis dengan sangat detail, dia itu manis sikapnya. Artinya gini, yang membuat Potifar mempercayai Yusuf, pertama itu manis sikapnya. Lalu dia bisa dipercaya.
Nah, Tuhan bekerja, dia disertai. Tetapi awal memula bagaimana akhirnya si Yusuf dipercaya, karena manusia ini kan nggak melihat yang di hati. Potifar itu manusia biasa melihat dari sikapnya. Dari sikapnya lah dia melihat, oh orang ini kayaknya bisa dipercaya. Akhirnya dikasih kepercayaan hal-hal yang kecil. Setelah itu ternyata dia itu berhasil. Dikasih kepercayaan besar juga berhasil. Nah, kunci Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf itu juga punya sesuatu untuk bisa Tuhan sertai. Yaitu manis sikapnya. Kalau semua Tuhan bisa sertai, ya kalau Tuhan itu mengasihi semuanya sama, harusnya semua disertai dong, sehingga semuanya berhasil. Penyataannya kan enggak. Makanya saya pernah mengkhotbahkan, semua kesuksesan kita, kita berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pelayanan, kita masuk surga, semua itu ada faktornya kita. Bukan cuma Tuhan, ada faktor kamu di dalamnya. Makanya itu keadilan Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf. Kenapa Tuhan nggak menyertai anak-anak yang lain? Atau 10 anaknya, saudara-saudara Yusuf yang lain, yang 10 orang. Waktu itu kan si Benyamin masih kecil. Kan 10 orang saudara-saudaranya yang iri kepada dia. Bisa dong dipersertai Tuhan untuk berhasil juga. Kenapa Yusuf? Sikapnya, saudara. Jadi kita itu harus punya sikap yang baik, sehingga dunia ini bisa menerima kamu. Sekalipun Tuhan menyertai kamu, misalnya kayak makanya ada istilah begini, Injil itu bisa diterima kalau penginjilnya diterima dulu. Kalau sudah penginjilnya ditolak, dia mau khotbah aja, mau ngomong aja orang sudah nggak mau dengerin, sudah ditutup pintu. Sehingga bagaimana Tuhan bekerja dengan kamu seharusnya. Padahal Tuhan itu sudah mau memakai kamu. Firman yang kamu sampaikan itu akan menjamah banyak orang. Kamu atau mendoakan orang sakit sembuh. Tapi kamu belum datang, kamu sudah ditolak. Makanya dulu ada seseorang sekolah Alkitab di mana-mana. Kalau ada kursus Alkitab itu di kursus itu semuanya diikut kelas-kelas Alkitab di setiap gereja. Terus dia bilang gini, kenapa sih kok nggak ada yang ngundang-ngundang aku khotbah padahal aku ini pinter loh. Aku ini orangnya itu, dia kalau ngomong apa ya, sampai dokterku aja ngomong kalau IQ-ku itu tinggi. Terus dokterku ngomong kalau semua orang nolak kamu gak diundang khotbah karena mereka takut minder karena IQ-mu terlalu tinggi. Terus teman saya bilang gini, ya bukan karena IQ-mu, karena gitu. Bukan ditolak karena IQ-mu terlalu tinggi. Lah kamu penggosip, suka fitnah. Itu aja orang sudah nek lihat karakter kamu aja orang sudah nggak mau. Gimana mereka mau ngundang kamu khotbah? Hal kecil. Makanya Tuhan menyertai Yusuf supaya dia berhasil. Tapi untuk kamu diterima orang, itu dari kamu. Makanya kita berhasil itu karena kita juga. Bagian Tuhan itu membuka peluang, bagian Tuhan mengurapi kamu, bagian Tuhan menyertai kamu, sehingga apapun yang kamu lakukan berhasil itu sudah jaminan. Tetapi untuk hal-hal yang lain itu kamu. Makanya saya sering khotbahkan kan. Nasibmu ditentukan oleh 5 hal. Oleh pilihanmu, oleh apa yang kamu katakan, kamu harus jaga mulutmu, kamu harus apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu putuskan, dan apa yang kamu percaya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tabur, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu putuskan. Semuanya itu menentukan nasib kamu. Makanya ikuti apa yang Alkitab katakan. Nah, di dalam kehidupan kita itu juga demikian. Makanya Yusuf kalau saudara baca tidak ada di PowerPoint di Kejadian 39 ayat 29 dikatakan segala sesuatu Tuhan buat berhasil. Terus dikatakan bahwa Tuhan Yusuf itu disukai oleh kepala penjara. Sampai dipercayai. Semua tawanan penjara dipercayakan kepada Yusuf. Pertama karena tuh kepala penjara suka dulu. Sama dengan Esther. Sida-sida atau Hagai itu kan suka dulu dengan Esther. Setelah suka, dia ajarin. Tapi kalau suka setelah diajarin ngeyel, ya dia nggak suka.
Sudah suka, diajari nurut. Dia penundukan diri, karakternya bagus. Sehingga waktu Tuhan mau membuat dia berhasil, itu karena dia sendiri membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja kepada dia. Sama dengan kehidupan kita. Jadi, kita itu gak cuma gini, semua karena Tuhan. Salah. Karena buktinya ada yang berhasil, ada yang enggak. Tuhan itu 99%. 1%-nya itu harus ada kamu. Salah satunya, excellent. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 10 berkata begini. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Waktu engkau setia, itu kan bagian kamu, bukan bagian Tuhan. Bukan Tuhan. Oh, Tuhan yang membuat saya setia. Enggak. Kamu yang harus setia. Waktu kamu melangkah untuk setia, karena kamu mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan melakukan selebihnya atau melakukan sisanya. Sehingga kamu semakin bisa setia, tapi kamu dulu. Karena Tuhan itu adil, karena ada yang mau, ada yang enggak. Kemudian di dalam Matius 25 ayat 21 sampai 23, ini dikatakan begini. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini. Nah, garis bawahi. Tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu. Nah, berarti perbuatan dia. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi, baik sekali perbuatanmu. Dan kalau orang Kristen seringkali, oh semua karena Tuhan. Salah. Kalau kita sendiri di hadapan Tuhan kita akui, semua karena Tuhan. Karena kalau Tuhan nggak kasih peluang, kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi kita harus tahu ada faktor kamu di dalamnya. Baik sekali perbuatanmu. Hambaku yang baik dan setia. Apa yang baik dalam dirinya? Baik, setia, bertanggung jawab dalam perkara kecil. Sama dengan Yusuf. Tuhan menyertai dia. Bukan berarti menghilangkan kesetiaan dan tanggung jawab. Dia tanggung jawab, maka penyertaan Tuhan itu jadi. Jadi kalau kita sekarang berjalannya, misalnya ini, saya, Tuhan itu urapannya di atas kepala. Waktu wadahnya itu harus siap. Waktu kamu siap, kamu tanggung jawab. Urapan itu jadi. Terus kamu semakin setia, tambah semua urapan itu semuanya jadi. Jadi daging di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apa aja sih ada 6 hal yang harus kita bangun untuk menjadi orang yang excellent dalam segala hal. Kita menjadi orang yang excellent dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Untuk mencapai kondisi excellence, ada 6 hal yang harus kita bangun. Yang pertama, kita sudah tahu, melibatkan Tuhan. Kenapa harus melibatkan Tuhan? Kita tahu Esther, Daniel, Yusuf. Karena melibatkan Tuhan, Tuhan itu bekerja untuk hal-hal yang di luar jangkauan kita. Bagian Tuhan yang menjamah Ahasiweros. Bagian Tuhan yang menjamah Potifar. Bagian Tuhan yang menjamah Raja Firaun. Bagian Tuhan yang membuat mulut singa itu tertutup. Itu kan bagian Tuhan. Kau tidak melakukan. Nah, kamu tidak bisa melakukan. Makanya melibatkan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita punya bisa excellent di dalam segala hal? Motivasi. Punya motivasi yang benar. Motivasi itu penting. Banyak orang itu bekerja keras karena punya motivasi. Kalau kita itu sudah tahu ya, pertama motivasi kita adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Supaya Tuhan dikenal, supaya kita jadi sandungan karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Waktu kamu excellent, orang bisa memuliakan Tuhan kayak Yusuf, kayak Daniel, kemudian Daud. Semua orang bisa melihat Tuhan lewat kehidupan mereka karena mereka excellent. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, motivasimu, aku harus melakukan yang terbaik supaya nama Tuhan dikenal, supaya aku menjadi berkat, supaya aku tidak menjadi sandungan. Itu motivasi kita. Tapi motivasi yang kedua, banyak orang punya motivasi karena kasih. Kasihnya itu
Karena gini, wah kalau aku bisa bekerja dengan excellent, nanti karirku akan terus naik. Aku nggak dipecat demi keluargaku, demi anak-anakku. Ada tanggung jawab. Orang yang nggak punya kasih, kepentingan diri sendiri, kayak dulu ada temen. Dia bilang gini, aku tuh sebenarnya kerja, gajiku sedikit juga nggak apa-apa. Pokoknya saya udah bisa makan ya nggak apa-apa. Saya biasa-biasa aja di Amerika. Terus saya bilang gini, kamu mengasihi orang tuamu nggak? Iya mengasihi. Kamu nggak pengen ya ngirim-ngirimi orang tuamu uang sekalipun orang tuamu mungkin mapan. Orang tuamu mapan, nggak mapan sih. Terus kamu nggak pingin bekerja yang terbaik menghasilkan banyak uang untuk ngirimi orang tuamu. Oh iya, saya selama ini nggak kepikir. Ya, itu namanya anak egois. Kalau tidak punya motivasi ya kayak gitu. Ya wis biarin aja lah aku bekerja sini. Motivasi itu penting. Motivasi yang benar. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Makanya banyak orang sekalipun capek dia tetap bekerja karena dia ingat ada anaknya, ada keluarganya, ada orang yang bisa dikasih makan. Kita punya motivasi, aku bisa menolong banyak orang, aku bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Itu motivasi. Sehingga engkau mau bekerja dengan excellent. Yang ketiga disiplin. Kita harus punya disiplin. Keempat, punya tata krama. Yusuf itu punya tata krama, dapat menempatkan diri. Makanya sayang bosnya. Banyak orang itu ditolak hanya gara-gara tidak punya manner. Oh, dia kalau kerja sebenarnya pinter, cerdas, wah pinter segalanya. Tapi mannernya nggak ada, orang langsung nolak dia. Nggak seneng aku lihat dia. Saya dulu punya ada orang ya, kita layani. Kita kasihan lihat dia, karena dia dibuang orang tuanya. Dia tuh pinter, saudara, pinter, sangat pinter. Tapi di sekolahnya gurunya ngamuk, sampai saya pernah dipanggil sebagai wali murid, padahal saya bukan orang tuanya. Tapi dimintai tolong, dia bilang ini, anak ini sebenarnya pinter, tapi sombongnya minta ampun, suka ngeyel, suka minterin gurunya. Terus saya tolong dia karena ditolak di mana-mana, orang tuanya nolak, gurunya nolak. Kemudian saya angkat dia sebagai kayak anak yang dididik. Ternyata memang ngeweyelan mannernya nggak baik, sampai orang tetangga saya bilang gini, anak ini anak dibuang. Tapi nggak tahu ya, saya kok nggak punya belas kasihan karena sikapnya itu loh membuat orang itu benci sama dia. Saya sendiri gini, anak ini kok sikapnya, saya bilang gini, sikapmu itu loh yang membuat orang menolak kamu. Saya bilang gitu. Nah, manner itu penting. Kemudian mental, saudara, untuk kita menjadi excellent itu perlu dibangun mental. Yusuf itu mentalnya kuat. Dia dibuang, dia difitnah, dia dipenjara, dia dipukulin, ya kan? Saudara, mentalnya kuat. Baru tadi saya membaca, banyak orang itu yang diterima di BCA, itu orang-orang cerdas-cerdas yang diterima. Tapi belum lama kerja, baru dikasih tahu tanggung jawab, langsung protol sendiri, padahal orang-orang pinter. Tapi orang-orang yang biasa, karena mereka ingin mengangkat keluarganya, waduh mereka itu mentalnya kuat, mereka mau kerja sekalipun nggak terlalu pinter, mereka belajar sampai bisa. Tapi yang pinter-pinter ini mentalnya nggak kuat, mereka semuanya pada rontok, mereka pada nggak mau kerja. Terus orang ini berkata, ternyata untuk kerja nggak cuma sekedar pinter, tapi mental jauh lebih penting. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah karakter. Saudara, karakter itu penting. Punya karakter, orang itu bisa melihat orang ini jujur, orang bisa melihat orang ini punya integritas, orang itu bisa lihat orang ini bisa dipercaya. Makanya Daniel itu dikenal sebagai orang yang excellent. Orang itu yang ngakui bukan Danielnya yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong, tapi orang di sekitar. Kalau Tuhan ngomong, itu biasa karena Tuhan tahu hatimu. Tapi dunia itu nggak tahu lihat. Makanya mereka itu pada waktu memuji bahwa Daniel tidak didapati kesalahan dalam dirinya. Itu artinya orang dunia aja sampai bisa melihat dengan mata jasmani. Karena kita seringkali kita melihat secara roh baru kelihatan, oh si Harry ini orangnya roh menyala-nyala. Ya kan? Tapi orang dunia kan nggak lihat. Tapi kalau dunia bisa lihat, berarti yang di roh sudah menjadi daging. Nah, di dalam kehidupan kita, sekali lagi, untuk menjadi excellent, kau perlu mengutamakan Tuhan. Kau perlu motivasi yang benar. Engkau perlu membangkitkan dirimu. Kamu harus punya manner yang baik. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi sandungan. Saudara, ada tadi ya. Dan kita bisa excellent seringkali karena kita berada di tempat yang tepat, artinya sesuai dengan panggilan atau
sesuai dengan karunia. Walaupun bukan berarti waktu kita bekerja di tempat yang bukan passion kita, kita kemudian nggak excellent, saudara harus melakukan yang terbaik. Tetapi saudara juga harus bisa menemukan siapa dirimu. Salah satu contoh tadi pagi ya saya membaca, ada seseorang itu kerja. Orang ini baik sekali bosnya. Anak ini punya kerja di toko, jualan. Tapi waktu dia itu nggak ada perkembangan. Dia nggak nyapa, nggak ramah sama customer. Kemudian nggak ada peningkatan penjualan. Digaji 3.500.000. Terus bosnya itu gini, mungkin karena gajinya terlalu kecil sehingga nggak memotivasi. Terus digaji 5.500.000. Langsung naik 2 juta. 2 bulan semangat dia ramah sama orang penjualan langsung naik. Tapi setelah 2 bulan turun tambahan. Terus orang ini seharusnya semua orang bilang pecat aja. Tapi orang ini baik. Dia bilang gini, kamu itu kalau kerja itu kamu sukanya itu di bagian apa? Dia bilang gini, saya lebih suka di bagian belakang. Misalnya penyusun barang, kemudian nyatetin ini, nyatetin itu dan sebagainya di bagian gudang itu saya senang nggak terlalu suka ketemu orang. Wah, di bagian saya nggak ada. Terus dia telepon teman-temannya yang butuh bagian gudang. Dia terus kemudian dia angkat di sana, gajinya turun lagi 3,5. Tapi dia di situ bisa maksimal dan sangat bergairah karena memang dia sukanya di situ. Akhirnya gajinya terus naik dan banyak orang bilang gini, kamu kok telaten ya, orang ini harusnya orang lain langsung pecat, kok kamu tambah carikan orang. Dia bilang gini, kadang orang itu tidak kelihatannya tuh bukan karena malas, tapi memang bukan bagian dia. Waktu dia berada di tempat sesuai dengan passionnya, dia itu menjadi maksimal dan dia itu pintar banget. Nah, orang ini salah satu orang yang bisa menolong. Dan seharusnya kita harus menemukan, karena kita punya Tuhan, menemukan bagian kita. Sama dengan saya. Saya tahu panggilan saya di khotbah. Dulu saya juga panggilan saya di worship the leader. Saya nggak kepingin jadi yang lain-lain supaya saya maksimal. Sehingga pada waktu di bagian saya bisa maksimal. Dan saya harus bisa memberikan yang excellent sesuai dengan bagian kita. Karena kita mau hidup kita itu efektif dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin.